أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد. Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fara'id Al-Muyassar. Terakhir kita berhenti pada pembahasan tentang jadwal ashabil furud. Jadwal ashabil furud, jadwal tentang golongan-golongan yang mereka warisannya sudah ditentukan oleh syariat, oleh Al-Quran. Ya, sebelumnya lagi kita telah menjelaskan bahwasanya al-irth ada dua macam. Yang pertama irthun bil fard, yang kedua irthun bil ta'sib. Irthun bil fard maknanya sudah kita lewatkan, yaitu warisannya, ya rahmatullah, jatahnya sudah ditetapkan, telah ditentukan oleh syariat, seperti setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, seperenam. Itu orangnya yang berhak mendapatkan jatah-jatah yang sudah ditentukan ini namanya ahlul furud, ya, atau sahibul fard. Kalau mufradnya satunya ahlul fard atau sahibu al fard, jamaknya ashabul furud, ya. Macam yang kedua adalah irsun bit ta'sib, yaitu warisan yang didapatkan tanpa ketentuan yang ditentukan oleh syariat. Sisa, iya. Orang-orangnya disebut dengan mu'assib. Mu'assib atau mu'assibun atau asobah, jamaknya mu'assib, asobah. Orang-orang yang mereka mewarisi harta peninggalan dalam keadaan tidak ditentukan berapa, ya. Kita sudah mengambil penjelasan tentang jatah az-zauj, ya, suami. Az-zauj, suami, kalau kita ditanya berapakah jatah suami ketika istri meninggal, maka jawabannya bagaimana? Ya, jawabannya dirinci. Ya. Istrinya meninggal ini meninggalkan anak atau tidak? Iya kan? Kalau dijawab istrinya mati tidak meninggalkan anak, Pak, ya, maka jawabannya bagaimana? Suami dapat setengah. Ya, terus kalau ternyata istrinya meninggalkan anak, hatta satu saja, bagaimana jatah suami ketika itu? Ya, berkurang menjadi 1/4. Gedean mana? Setengah dan 1/4? Ya, barangkali gede 1/4 itu 4 kok. Ya. Ya. Roti dibagi setengah, bagi 2 dengan dibagi 4, gedean mana itu hasilnya? Ini dibagi 2. Kemudian yang kedua, az-zaujah, istri. Berapakah jatah istri ketika suaminya meninggal? Ya, dirinci. Ya, apabila si suami yang meninggal ini tidak meninggalkan anak atau far'un waris, ya, maka si istri dapat 1/4. Sebaliknya kalau si suaminya yang meninggal ini yang meninggalkan far'un waris, maka si istri menjadi apa? Jatahnya berapa? 1/8. Ya. Ini nanti akan disebutkan, ini namanya hajbun nuqsan. Hajb nuqsan, ada 2 hajb nanti. Ada hajbul hirman, ada hajbun nuqsan. Hajb itu keberadaan seseorang menghalangi ahli waris yang lain sama sekali nggak dapat. Kalau hajbun nuqsan itu keberadaan seseorang di mana mengurangi jatah orang lain. Seperti adanya anak-anak ini kan, adanya anak-anak bisa mengurangi jatah suami dari 1/2 menjadi 1/4, atau mengurangi jatah istri dari 1/4 menjadi apa? 1/8. Itu namanya hajbun nuqsan. Hajb nuqsan, ya, menghalangi yang sifatnya mengurangi
bukan menghilangkan jatahnya. Ya. Sudah kita ambil pula al-ab. Berapakah jatah al-ab? Dirinci juga. Ada berapa kemungkinan jatahnya Bapak? 3. Yang pertama 1/6. Yang kedua 1/6 dan sisa. Yang terakhir sisa saja. Bahasa faraidnya ya dapat asib dia. Iya, sisa. Ya. Asobah ya. 1/6 ya. Kapan Bapak dapat 1/6? Dari harta peninggalan anaknya. Ketika anaknya yang meninggal ini apa? Meninggalkan apa? Far'un waris. Ketika yang mati tentunya anaknya. Yang matinya ini meninggalkan cabang yang mewarisi, apakah dari anak-anak atau cucu atau cicit. Iya. Kemudian kapan kasih bapak dapat 1/6 plus sisa kalau ada tentunya? Ketika si mayit, yaitu anaknya yang meninggal ini mati meninggalkan cabang tapi perempuan. Apakah anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah meninggal, anak laki-lakinya? Iya. Dapat 1/6 plus sisa. Nanti insyaallah akan ada prakteknya setelah ini. Kemudian kapankah bapak dapat sisa saja? Sisanya berapa? Diambil semua oleh bapak. Kapan ini? Ketika si mayit yaitu anaknya yang meninggal tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Anak-anak enggak ada, cucu enggak ada, cicit enggak ada. Sudah bapak, sisanya berapa? Diambil. Dikasih dulu ahlul furudnya. Misalkan si mayit meninggalkan istri, istrinya dikasih, setelah itu sisanya diambil semua oleh bapak. Nah itu. Sekarang masuk yang keempat ya. Sudah juga 4 ya? Sudah. Mithlul ab, jatah atau rincian jatahnya kakek persis seperti rincian jatahnya siapa? Bapak. Hanya saja kakek ini nggak dapat waris kalau masih ada bapak. Atau kalau masih ada kakek yang terdekat. Kakek kan bertingkat-tingkat ya. Kalau dalam bahasa kita kan dibedakan, ada kakek, buyut, cangga, ya kan? Kalau dalam bahasa Arab semuanya jad itu. Kakek, buyut, cangga namanya kakek sih, jad semua. Ya, kakek ini dia terhalang dari warisan ketika yang pertama masih ada bapak. Yang kedua masih ada kakek yang terdekat. Sekarang anak tanya, mana yang lebih dekat dari 2 kakek ini? Buyut atau kakek? Kakek. Berarti kalau masih ada kakek, buyut dapat enggak? Enggak dapat. Alhamdulillah. Ya. Hanya saja nanti ada sedikit perbedaan ya pada masalah al-umariyataini. Pada masalah al-umariyataini sedikit gitu lah. Ya pada kakeknya mah enggak berubah sih. Cuma pada yang lain, pengaruhnya pada yang lain beda nanti insyaallah. Kemudian yang berikutnya al-um. Apa makna al-um? Ibu. Alhamdulillah. Ternyata bisa ya dikit-dikit bahasa Arabnya ya. Al-um ibu ya. Lumayan. Ya. Ibu ya, kemungkinan jatah ibu ada 3. Yang pertama 1/3. Yang kedua 1/6. Yang ketiga 1/3 plus sisa. Nah. Kapan kasih ibu dapat 1/3? Ya. Syaratnya di sini disebutkan yang pertama, kalau nggak salah ibu sudah ya, sudah juga ya, sudah ya, belum, perasaan sudah ya, ya sudah ya, sudah baru 1/3 aja ya. Jadi ibu dapat 1/3 kapan? Ketika si mayit, ya siapa yang mati? Ya anaknya. Ketika si mayit mati tidak meninggalkan cabang yang mewarisi, nggak ada anak laki-laki, anak perempuan nggak ada, cucu juga nggak ada. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, ada mujam'in minal ikhwah, tidak memiliki ya si mayit gitu ya, bukan ibunya ya. Si mayit yang mati tidak meninggalkan 2 saudara atau lebih. Apakah saudara sekandung, ataukah saudara sebapak, ataukah saudara ibu. Jadi kalau ada kasus ada orang meninggal misalkan ya, ada seorang mati meninggalkan ibu dan bapak, maka ibu dapat 1/3, itu bapak sisanya. Sekarang ada di sana seorang mati meninggalkan ibu, meninggalkan bapak, meninggalkan saudara laki-laki 1. Berapa ibu jatahnya? 1/3. Ada saudara itu. Iya, saudaranya cuma 1. Iya.
Enggak menghalangi ibu dari sepertiga. Ifhamu jayyidan. Pahami baik-baik ya. Paham ya? Jadi syarat ibu dapat sepertiga apa? Ada berapa? Dua. Yang pertama, mayit tidak meninggalkan apa? Cabang yang mewarisi. Kedua, tidak meninggalkan saudara lebih dari satu, gitu ya. Atau tidak meninggalkan saudara yang jumlahnya 2 atau lebih. Terserah bahasanya gimana. Maksudnya kalau saudaranya cuma 1, ini tetap ibu dapat sepertiga. Ya. Tapi kalau saudaranya sudah 2, 3, ya beda lagi jatahnya nanti ibu. Ya, paham ini? Ya. Kalau kecepatan ngomong, kecepatan. Kita perlahan, ibu. Ya. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua dari jatahnya ibu 1/6. Tulisan Arab seperti ini, jadi pahami? Insyaallah ya. 1/6 kayak gini tulisan 6. Jangan ketuker ya, 6 2. 2 6. Kalau 6 gini. 2 Kapan ke si ibu dapat 1/6? Ya. Si ibu dapat 1/6 dari harta peninggalan si mayit ketika yang pertama wujudu far'in waris. Si mayit itu anaknya yang meninggal, mati meninggalkan cabang yang mewarisi. Ada anak, apakah perempuan atau laki-laki, yang jelas ahli waris, atau cucu atau cicit. Sudah ibu dapat 1/6. Ada seorang mati meninggalkan ibu, bapak, anak perempuan 1. Ibu berapa? Ibu berapa? 1/6. Gak usah ragu-ragu. Iya, 1/6. Kenapa? Ada cabang yang mewarisi, gitu. Paham ini? Yang kedua, au jam'un minal ikhwah. Ibu dapat 1/6 dari harta peninggalan ketika si mayit mati meninggalkan saudara yang jumlahnya 2 atau lebih. Itu jamak, 2 atau lebih. Ada kasus seperti ini, ada seorang mati meninggalkan istri, bapak, dan 2 saudara seibu. Berapakah si ibu dapat warisannya? 1/3 1/6. 1/6. Kenapa? Ada si mayit meninggalkan saudara yang jumlahnya berapa? Iya, lebih dari 1, 2. Itu. Terpahami nih? Ya, gampang insyaallah, tinggal antum diinget-inget aja ini, ya, fikihnya ini. Ya. Yang terakhir, jatah ibu 1/3 plus sisa. Plus sisa. Ini fil mas'alataini al-umariyataini. Ibu dapat 1/3 dari sisa, bukan plus sisa, Fan. Keliru bahasanya. Iya, kalau tadi plus tulisannya plus, ini 1/3 dari sisa, bukan 1/3 dari keseluruhan, bukan. Paham ini? 1/3 dari apa? Sisa, bukan 1/3 dari apa? Keseluruhan, bukan. Ini terjadinya di mana? Fi al-mas'alataini al-umariyataini, pada 2 masalah al-umariyataini. Al-umariyataini ini nisbah kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Kenapa dinisbahkan kepada beliau? Karena kasusnya terjadi di masa beliau dan diputuskan oleh beliau dan didukung oleh para sahabat. Ijtihadnya, dan ijtihad beliau sangat dekat dengan keumuman nas-nas dari Al-Qur'an. Iya. Nama lainnya Al-Gharrawaini, ya karena sangat jelas gitu, Gharra. Ya mungkin kita singgung sedikit gak apa-apa. Ini kasusnya adalah ada 2. Yang pertama, ada seorang mati meninggalkan ibu, ya, ummun. Yang kedua, ya meninggalkan, sini aja dulu dah, ini zaujun. Kemudian dia meninggalkan abun. Ini kasusnya kayak gini aja sudah. Ini kasus yang pertama. Seorang mati meninggalkan zaujun, suami, ummun, ibu, abun, bapak. Paham ini kasusnya? Ini yang pertama, kasus yang pertama. Yang kedua, seorang mati meninggalkan, di mana ya? Atau di bawah, kelihatan nggak di bawah? Kelihatan. Seorang mati meninggalkan zaujah, meninggalkan juga ummun, meninggalkan juga abun. Ini kasusnya, kasus Umaratain kayak gini saja, tinggal dihafal mudah. Tuh. Jadi kasus Al-Umaratain ini adalah kayak gini kasusnya.
Seorang mati, ini yang pertama. Ya, ada dua kasusnya. Seorang mati meninggalkan suami, ibu, bapak. Ini yang pertama. Paham ini? Yang kedua, seorang mati meninggalkan zaujah, istri, ibu dan bapak. Itu kasusnya. Nah, cara menghitungnya kayak gini. Ya. Kita sudah mengetahui jatah suami, berapa suami jatahnya. Ini nggak ada anak, lihat. Zaujun, lihat. Nggak ada anak, berarti berapa jatah suami? Maka kita kasih seperenam. Ya. Seperenam. Ya. Umun, tadi sudah disebutkan ibu sepertiga dari sisa, ya kan? Sepertiga dari sisa. Sepertiga dari sisa kalau dalam bahasa Indonesia S lah, kalau dalam bahasa Arab B. Sepertiga dari baki sisa. Sepertiga dari sisa. Abun, nanti abun sisa dia asobah, laki-laki kan? Baki berarti dia sisa. Bapak sisa. Iya, bisa ain juga enggak apa-apa, wis. Ya. Ain, asobah, asib gitulah. Nah, gitu. Nah, maka cara menghitungnya seperti ini. Nanti akan kita ajarkan rumus cara menghitungnya. Bagi yang belum bisa, kalau sudah bisa, ya alhamdulillah. Nah, di sini 1/6 ya. Jadi kaidahnya ini kita menentukan aslul masalah dulu. Bilangan terkecil yang bisa dibagi untuk semua ahli waris. Di sini karena ahlul furu'nya cuma 1/6, maka mudah. 6 saja dipindahkan ke sini. 6 pindahkan. Ulangi. Nah, 6. Ya. Zauj 1/6 dari 6 berapa? 1 kan? Zauj 1/6 dari 6 berapa? 1. Nah, ini di foto aja nggak apa-apa saya tulis ya. Kemudian umum nanti, ya. Ini kan sepertiga dari sisa. Maksudnya sepertiga dari sisa setelah diambil jatahnya suami atau istri. Paham nggak? Nah sekarang jadi bukan dari 6. Ini kan asal masalahnya 6, ya kan? Ketika ada kasus orang mati meninggalkan suami, ibu, bapak, kan zauj. Kok dapat 1/6 apa? Zauj berapa tadi? Setengah. Oh iya, keliru. 1/6 sih. Setengah. Tadi saya dengar ya tadi ya. Anak ikuti antum aja pokoknya sih. Ya. Jadi ada yang salah ya. Ya. Sih, kok kayak gini? Ya, setengah sen. Ya. Ibu dapat berapa ibu? 1/6. Ibu 1/6 ini. Kok tadi kok jadi nggak konsen sih? Ibu 1/6 kan? 1/6. Seperti 3/6. Yang yakin ini 3/6. Kalau 1/6 kan ada anak, ada saudara. Ini ada enggak? Sepertiga. Saya sepertiga. Ini jelas nih. Ibu 1/3 dari sisa, betul ya? Nah, ini selesai. Jadi ketika ada seorang mati meninggalkan suami, ibu dan bapak, maka si suami 1/2. Kenapa setengah? Karena tidak ada cabang waris ya kan? Ibu dapat 1/3 dari sisa. 1/3 dari sisa maksudnya 1/3 setelah diambil jatahnya apa? Siapa? Suami. Nah, untuk kita mencari asal masalahnya enggak sulit insyaallah ya. Nanti kalau antum belum paham kita ajarkan. Di sini 2 dengan 3. 2 dengan 3 itu dalam istilah faraidnya itu tabayun. Apa? Tabayun. Ya. Maka tinggal dikalikan 2 kali 3 berapa? 6. Suami setengah dari 6 berapa? Setengah dari 6? Iya 3. Oke, 2, 3. Anda berapa? 23. Setengah dari 6? 3. Yang yakin nih? Nah. Sekarang 6 dikurangi 3 berapa? 3. Nah, ibu ini 1/3 dari 3. Bukan 1/3 dari 6. Bukan 1/3 dari keseluruhan, tapi 1/3 dari jatah yang tersisa setelah diambil jatahnya suami. Berarti berapa kak ibu? 1. Nah, bukan dari 6 ya. Kalau 1/3 dari 6, 2 ibunya. Nanti bapaknya lebih gede dari ibu. Sekarang sisanya berapa? Bapak kan asobah sisa. 6 dikurangi 3 dikurangi 1 berapa sisanya? 2. Nah,
Ini jadi pas dengan kaidah umum pembagian waris ketika di situ ada laki dan perempuan. Laki-laki lebih besar daripada perempuan. Bapak 2, ibu 1 kan pas. Seandainya ibu ini 1/3 dari 6, maka ibu dapat 2, bapaknya 1. Gitu. Ini kalau kita ringkas seperti ini. Kalau di kitab yang lain dijelaskan istimbat kenapa demikian. Tapi cukup insyaallah. Kita ulangi ya. Jelasannya, ketika ada seorang mati meninggalkan suami, ibu dan bapak. Maka ini masalahnya masalah apa? Ihda'al umariyataini. Salah satu dari masalah apa? Al-umariyataini. Apa? Atau kenapa disebut dengan masalah al-umariyataini? Karena masalahnya terjadi di zaman Umar dan dipecahkan oleh beliau dan didukung oleh mayoritas para sahabat. Dan ini yang rajih, yang sahih. Ya. Dan itu dekat dengan keumuman nas Al-Qur'an. Jadi suami di sini dapat setengah. Kenapa setengah? Ya kan enggak ada anak. Enggak ada anak. Ibu dapat 1/3 dari sisa. Karena masalahnya umariyatain. Bapak sisa. Nah, cara menghitungnya ya, sekarang kita jelaskan enggak apa-apa deh. Perlu enggak dijelaskan cara mencari asal masalah ini? Hah? Perlu enggak? Hah? Perlu. Ya, sekarang enggak apa-apa deh. Ini saya begini aja ya. Nih, seperti ini. Di sana ada 4 istilah, pakai tulisan Arab atau Indonesia? At-tadakhul, at-tawafuq. Mau pakai tulisan Arab atau Indonesia? Indonesia aja ya, sudahlah. Ya. Kita orang Indonesia aja ya. Ya wis lah. Melu guys. Yang pertama namanya at-tamathul. Ini kurang mendukung nih. Spidolnya nih. Oh. Anyar padahal ya. Tamathul. Nah, ini rumus yang pertama at-tamathul. At-tamathul itu apabila penyebutnya sama, seperti setengah dengan setengah. Ini tamathul. Paham? Sepertiga dengan sepertiga. Ya. Paham enggak? Kalau seperti ini mudah. Seperti ya ada seorang mati meninggalkan suami, meninggalkan saudari perempuan. Iya. Meninggalkan saudari perempuan setengah, suami setengah. Ya. Ini kalau seperti ini, kalau tamathul ya penyebut ini, kita katakan penyebut di bawah kan? Yang di atas pembilang ya. Ya. Kalau penyebutnya itu sama, sudah antum ambil salah satunya, jadikan asal masalah. 2 dengan 2, berarti asal masalahnya 2. Itu. 3 dengan 3 berarti asal masalah berapa? 3. Ini rumus dasar ini. Ah ini, apa kan kalau apa? At-tamathul gampang ya. At-tamathul coba. At-tamathul. Iya. Yang kedua at-tadakhul. Atau yang ini aja dulu. At-tadakhul aja dulu. At-tadakhul. Nah, at-tadakhul. Kalau at-tadakhul itu apabila ya salah satu penyebut merupakan kelipatan yang lain, seperti ya sepertiga dengan seperenam. Seperenam kan 6 kan kelipatnya 3 ya. Betul enggak? Nah, gitu. Contohnya sepertiga dan seperenam. Dengan seperenam ketemunya. Atau seperempat dengan seperdelapan, ya kan? Ini kan yang namanya 6 kan kelipatan 3. Iya kan? Betul? Yang namanya 8 kelipatannya 4. Atau 2 dengan 8. 2 dengan 8. Per2 dengan seperdelapan. Ini kan 8 kelipatannya 2 kan? 2 dilipat berapa kali jadi 8? 4 kali. Nah, kalau seperti ini mudah juga cara mengambil asal masalahnya. Ambil bilangan terbesar. Jadikanlah asal masalah. Enggak apa-apa kita sebenarnya belum ini tapi enggak apa-apa lah. 36 berarti 6 antum jadikan sebagai asal masalah, diletakkan di sini nih. Nah, ini asal masalah namanya. 6 diambil. 4 dengan 8 berarti berapa asal masalahnya? 8. Antum ambil asal masalahnya 8 taruh di sini. Ya. 2 dengan 8. Yang gede mana?
8 ya, 8 ya. Yang gedenya kita ambil, yang gedenya. Jadi kan hasil masalah terus ini. Nah, paham ini. Pokoknya ini rumus ini antum kalau paham, udah sampai akhir ini hanya ini aja matematikanya. Enggak perlu antum harus lulus SD atau apa ya. Apalagi antum sudah lulus sampai SMA kan. Artinya sederhana gitu. Ya. Yang ketiga at-tawafuq. Kayaknya udah bagus mulainya. At-tawafuq. At-tawafuq. Nah, sekarang at-tawafuq itu apa gitu? Kalau at-tawafuq itu apabila ada dua tadi penyebut ya atau lebih bisa ketemu di selain sepersatu. Bisa ketemu di selain sepersatu. Ketemu di seperdua kah? Ketemu di sepertiga kah? Ya kan? Jangan sampai di sepersatu gitu. Contoh, 1/4 dengan 1/6. 1/4 dan 1/6. Sekarang anda tanya, tamasul bukan ini 4 dengan 6? Tamasul bukan? Bilangannya sama enggak? 4 dengan 6. Beda, bukan tamasul berarti. Tawafuq, tadakhul bukan? 6 kelipatannya 4 bukan? Bukan. Tapi 4 dengan 6 bisa ketemu di 1/2 kan? 4 bagi 2 bisa, 6 bagi 2 bisa. Betul enggak? Nah, ini namanya apa? At-tawafuq. Bisa ketemu di mana ini? Di 1/2 kan bisa kan? 4 bagi 2 bisa, 6 bagi 2 bisa. Betul? Nah. Sekarang ini yang berikutnya. 1/6 1/6 lah. 1/3 dengan 1/12 nah, contoh aja deh. Iya. Ketemu enggak? Apa sih ini? Tamasul tadakhul tawafuq. Bisa ya? Jangan. Ketemu ya ini ya? Jangan. Jadi kita 12 dengan 8 ya. Ini 8 dengan 12. Bagaimana itu? Tamasul bukan? Bukan, bilangannya beda. Tadakhul bukan? Bukan 12 bukan 8. Tapi tawafuq ketemu di mana? Silakan. Yang kecil ketemu di mana? 1/8 dan 1/12. Ya, 1/4. Ya, 1/2 juga bisa, cuma masih kegedean gitu. Paham? Dibagi 2 bisa juga, 8 bagi 2 bisa 4, 12 bagi 2 juga bisa 4 ya. Bisa juga kan? Bagi 2 6. Cuma kan masih kegedean. Ini bisa ketemu di 1/4. Betul enggak? Nah, kan 8 bagi 4 bisa 2. 12 bagi 4 berapa? 3. Itu 1/4. Ini namanya apa? Tawafuq. Kalau tawafuq maka cara menghasilkan aslul masalah seperti ini. Ini dihapus. Makanya tuh kurang lebar. Masa di sini tulis? Ya. Ya sudah pernah bikin ini Mas Zain yang gede itu. Jadi caranya nih, cara menghasilkannya. Contoh 4 dengan 6 ya. 4 dengan 6. Ini kan 4 dengan berapa? 6. Tadi kita mau di seberapa? 2-nya kita taruh sini. Lah. 6 bagi 2 berapa? Hasilnya kita taruh sini. 3. 4 bagi 2 berapa? 2. Kita taruh sini. Dikalikan. Silakan milih yang mana, sama saja. 6 kali 2 atau 4 kali 3. Itulah aslul masalahnya. Paham enggak? Kira-kira ketiga tuh. Di sini kan tadi 4 dengan 6 ketemu di 1/2 kan, itu bisa dibagi 2 semua kan? 4 dengan 6 bisa dibagi 2 semua kan? Ya sudah 2 dari sini, dengan 4 bagi 2 di sini nih, 2. 6 bagi 2 3, dikalikan ini dengan ini atau ini dengan ini sama hasilnya. Silakan pilih yang ini sama. 4 kali 6 kali 2 berapa? 12. 4 kali 3 12 juga. Nah, itu asal masalahnya berapa? 12 berarti asal masalahnya. Paham? Asalnya berapa? 12. Nah, itu. Sekarang 8 dengan 12. 8 dengan 12. Waduh, udah awal-awal udah guys pusing ya. 8, tapi ini rumus penting sekali. 8 dengan apa? 12 ya. Nah, tadi ketemu di berapa tadi? 8 ketemu di berapa? 4. Di 4 ketemu, di 2 juga ketemu, cuma kalau di 2 kan lebih masih gede bilangannya kan. Ya, lebih kecil lebih bagus. Ketemu di 4. 8 bagi 4 berapa? 2.
8 12 kok 12 bagi 4 berapa? 3. Tuh. 8 kali 3 berapa hasilnya? Tambah sih. Iya, 8 kali berapa? 24. 12 kali 2 berapa? Sama 24 juga gitu. Gitu. Ini namanya apa? Tawafuk. Bisa ketemu di selain sepersatu. Ya, satu lagi rumusnya ini. Bisa, cuma masih gede gitu bilangnya bisa. Bisa juga, cuma 2 juga nggak salah hitungannya nggak, cuma gede kan. Dari kecil ya bagus. Kalaupun dibagi 2 juga nggak apa-apa gitu. Kayak kita ini ya. Tambah yang kedua. Ini baru tawafuk ya, yang keempat nih. Ini tugasnya admin nanti supaya menjelaskan di ini channel itu supaya ngerti seperti ini. Iya. Yang keempat namanya apa? At-tabayun. At-tabayun. Ini mudah tabayun ini. Ya, at-tabayun ini mudah. Tabayun itu apa? Jadi selain tamasul, tadakhul dan tawafuk. Itu tabayun. Ya, seperti seperdua dengan sepertiga. Ini kan bukan tamasul ya kan? 2 dengan 3 beda, bukan yang pertama. 2 dengan 3 bukan kelipatannya 2, ya kan? Tawafuk enggak ketemu. Ya bisa ketemu di sepersatu aja dibagi satuin. Nah, kalau seperti ini langsung dikalikan 2 dikali 3 berapa? 6. Inilah aslul masalahnya. Itu. Ini pahami baik-baik loh. Insyaallah kalau antum ini paham, kesananya untuk menghitung itu selesai dengan ini. Pahami baik-baik ini. Ya. Hah? 4 aja sudah. Iya. Yang pertama at-tamatsul ketika penyebutnya sama. Penyebutnya apa? Sama. 2 dengan 2, seperdua dengan seperdua, 2. Sepertiga sepertiga. Maka ini diambil salah satunya saja 2. Jadikan asal masalah. Nanti kita akan masuk nanti asal masalah bilangan terkecil yang bisa dibagi untuk semua ahli waris. Kemudian yang kedua tadakhul. Ya ini ketika ada 2 penyebut atau lebih, yang lainnya kelipatan dari yang lain, maka diambil yang terbesarnya. Nah itu masalah. Tawafuk ketika ada 2 bilangan atau lebih ketemu di selain sepersatu, atau seperdua kah, sepertiga kah, seperempat kah, bisa dibagi 2 kah, 3 kah, atau 4 kah gitu. Maka cara seperti itu disilang. Paham enggak? Jadi caranya kalau tawafuk itu misalkan 4 dengan 6 ya. Ini kan ketemu di seperdua, bisa bagi 2 kan. Maka tinggal salah satunya dibagi 2, misalnya 4 bagi 2, kemudian dikalikan keseluruhan yang lain. 4 bagi 2, 2 kali 6 berapa? 12. Atau sebaliknya 6 bagi 2 berapa? 3 kali 4 berapa? 12. Jadi dibagi 2 kalau memang ketemunya di seperdua. Dibagi 2 kemudian dikalikan keseluruhan yang lain. Paham? Nah. 8 dengan 12 ketemu di seperempat, berarti 8 bagi 4 berapa? 2 kali 12 24. Atau 12 bagi 4 kali 8 ya sama juga gitu. Kalau tabayun mudah sudah, selain tamatsul, selain tadakhul, selain tawafuk, seperti 2 dengan 3 ya kan? Ya, seperdua dengan sepertiga. Ini bisa dipahami kan ya? Ya kalau sudah kita kembali ke pembahasan tadi. Iya. Nah ini juga yang perlu kita tahu. Kalau penyebutnya cuma 1, penyebutnya cuma 1, maksudnya ahlul fardnya cuma 1. Seperti dalam contoh ini kan, ahlul fardnya cuma suami. Berarti suami kan seperdua. 2 ada 2 ini ya fardnya kan? Nanti ya yang cuma 1. Kalau penyebutnya cuma 1, ya sudah dia dijadikan asal masalah. Insyaallah nanti sering kita latihan. Baik, kita kembali menjelaskan masalah al-umrati ini. Seorang mati meninggalkan suami, ibu, bapak. Suami dapat setengah. Kenapa? Karena tidak ada cabang yang mewarisi. Ibu dapat sepertiga plus sepertiga dari sisa. Kenapa? Karena masalahnya al-umrati ini. Gitu aja ya. Bapak sisa. Maka asal masalahnya ini kan 2 dengan 3. Nah, sudah. Ini masuknya kemana? Tamasul, tadakhul, tawafuk, atau tabayun? 2 dengan 3. Tuh, ini 2 dengan 3. Tabayun berarti dikalikan kan 2 dengan 3. Betul? Maka jadilah berapa sih? 6. 6. Berarti suami ini kan aslul masalahnya 6. Iya. Kemudian suami dapat setengah dari 6 3.
ibu ini sepertiga, bukan sepertiga dari keseluruhan dari 6 bukan, tapi sepertiga setelah diambil jatahnya si suami. 6 dikurangi 3 berapa? 3. Nah, ibu ini sepertiga dari 3. Berapa jadi? 1 gitu. Bapak sisanya dari keseluruhan. 6 kurangi 3 kurangi 1 kurangi 2 kurangi 1 jadi berapa? 2. Sekarang masalah al-umarat yang kedua. Ya. Masalah al-umarat yang kedua. Zaujah berapa jatah si istri? Kenapa? Harus antum punya jawaban kenapa gitu. Karena suaminya meninggal tidak meninggalkan cabang yang mewarisi, berarti si istri dapat 1/4. Ya. Ibu 1/3 dari sisa, iya kan? 1/3 dari sisa ibu. Kenapa? Karena masalah umaratain ini masalah dihafal aja. Ini aja masalahnya. Suami, bapak, ibu, istri, bapak, ibu. Gitu. Bapak berapa? Sisa. Iya, asibah. Iya, bapak asibah. Kalau menurut perhitungan kan ini masuknya apa 3 dengan 4 ini? Tamatsul, tadakhul, atau tawafuk atau tabayun? 4 dengan 3. Tabayun. Ya. Berarti kalau tabayun dikalikan kan 4 dikali 3 berapa? 12. Tapi ternyata ada ikhtisar, ada yang lebih ringkas. Ada yang lebih ringkas. Bisa diambil dari 4 asal masalahnya. 4. Ini tinggal dihafal aja 4. Bisa dari 4 juga nggak pecah. Ya. Sekarang 1/4 kan istri 1/4 ya. Asal masalahnya 4. Ini ringkas, ini ikhtisar. 4. Ini udah sini susah. 4 pakai ain gitu ya. 4 ya. 1/4 ini kan istri dari 4 berapa? 1/4 dari 4? 1 berarti si istri dapat 1. Si ibu 1/3 dari apa? Dari berapa? Dari sisa setelah diambil jatahnya si istri. 4 dikurangi 3 berapa? 3 berarti ibu 1/3 dari 3. Berapakah jatah ibu berarti? 1. Ya. Sisanya masih ada enggak? 4 kurangi 1 kurangi 1. 2. Buat siapa ini sisanya? Buat bapak sudah. Misalkan harta warisannya tolong bikin aja 4 miliar ya, biar enak gitu. Hah? Triliun gitu. 4 miliar ya kan? Silakan ada beberapa cara ya. 4 miliar dibagi 4 berapa? 1 miliar dikali 1. Ini jatahnya siapa? Istri. Dikali 1 juga jatahnya siapa? Ibu. Dikali 2 jatahnya siapa? Nah, atau caranya 4 miliar kali 1 bagi 4 sama aja. Kira-kira tergambar belum nih? Wah, ini kalau umaratain aja lumayan ini. Hah? Ibu ya 1. Jadi si istri 1 miliar, ibu 1 miliar, bapak 2 miliar. Tadi kan hartanya 4 miliar ya. 4 miliar dibagi 4, 1 miliar kan? Dikali 1. Ini kan jatahnya Zaujah kan 1 kali 1 berapa? 1 miliar. Iya. Ibu juga 1. Tadi kan 4 kali 4 berapa? 4 miliar bagi 4 berapa? 1 miliar kan? Kali 1 berapa? 1. Kali 2 miliar. Ya, coba nanti ada perhitungannya gampang. Atau antum mau langsung 4 miliar kali 1/4, ya enggak apa-apa, sama juga hasilnya. Kira-kira terpahami enggak nih al-umaratain nih? Ya. Sudah kalau al-umaratain dihafalkan aja kalau enggak mau sulit. Kayak gini kasusnya. Pokoknya kalau ada kasus orang mati meninggalkan istri, bapak, ibu berarti al-umaratain. Ibu 1/3 dari sisa setelah diambil jatahnya suami atau jatahnya istri. Bapak sisa. Udah kayak gitu aja sudah. Masalahnya cuma kayak gitu aja. Ayo nih tanya gimana? Diskusi di sini gimana? Iya kan laki-laki dia. Jadi keumumannya itu kalau satu tingkat nih, perhatikan ya. Kalau berkumpul jenis laki dan perempuan satu tingkatan, kemungkinannya yang laki-laki lebih besar atau sepadan, tidak ada yang perempuannya lebih besar. Ya itu keumuman dalil-dalil seperti itu. Seperti ketika ada orang mati meninggalkan anak laki dan perempuan. Laki-laki 2 kali perempuan. Cucu juga demikian. Nah, paham ini? Saudara laki-laki sekandung dengan perempuan juga sama 2 banding 1.
Kalau seandainya kita ambil sepertiganya dari keseluruhan, nanti ibu lebih gede dari bapak, gitu. Ya, paham ini? Nah, sudah maghrib ya? Ini cuma satu dapatnya nih. Ya Allah, dapat ibu saja. Nanti kita berikutnya tes berarti. Ya, silakan dikerjakan ya. Ada seorang mati. Iya. Tapi sudah maghrib ya. Sudahlah. Selamat antum. Ya. Cukup sampai di sini. Insyaallah semoga terpahami. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.